Selain di Pasar Pagi Bitingan Kudus, DPRD Kudus juga melakukan pemantauan penerapan prokes di pasar tradisional Brayung Mejobo Kudus. Pemantauan dipimpin oleh Ali Muhlisin, Ketua Komisi B DPRD Kudus bersama dengan beberapa anggota Komisi B. Setelah melihat kondisi Kabupaten Kudus yang cukup memprihatinkan akibat darurat COVID-19, DPRD Kudus terus intensif melakukan pemantauan di sejumlah pasar di Kabupaten Kudus. Dalam sidak tersebut, di Pasar Brayung DPRD Kudus memantau sejumlah fasilitas seperti tempat cuci tangan, sabun hingga penempatan tempat cuci tangan dan penggunaan masker kepada sejumlah pengunjung di Pasar Brayung Mejobo Kudus. Dari hasil pantauan tersebut, Ali Muhlisin mengatakan sebagian besar sudah taat terhadap protokol kesehatan yakni penggunaan masker, hanya saja masih didapati masyarakat yang abai terhadap penggunaan masker. Ali Muhlisin menilai kondisi tersebut sudah cukup wajar. Namun yang perlu ditekankan adalah Satgas COVID-19 yang berjaga di pasar tersebut harus lebih perketat kepada pengunjung yang abai terhadap prokes, utamanya penggunaan masker. Ya, terkait ini adalah untuk memutus mata rantai COVID. Ini kita dari Komisi B tidak ke Pasar Brayung untuk sosialisasi tetap 3M tetap kita jalankan untuk memutus mata rantai COVID-19. Dari hasil pantauan gimana Pak? Dari hasil pantauan Alhamdulillah Pasar Brayung 99% pakai masker semua dan sudah sesuai dengan prokes yang dianjurkan pemerintah. Untuk fasilitas cuci tangan? Untuk fasilitas cuci tangan ya tadi ada yang rusak satu titik dan kita komunikasi sama kepala pasar sudah segera diperbaiki biar cuci tangannya nanti bisa dasar dengan baik. Pak, kalau menanggapi adanya penutupan pasar dadakan ini Pak gimana Pak? Untuk menyiasati itu karena memang pasar dadakan untuk menjalankan prokes itu memang kesulitan, sementara kita tutup dulu dan nantinya kita ke pasar-pasar yang lain untuk bisa menjalankan prokes dengan baik biar semua bisa buka lancar sesuai yang kita harapkan. Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kudus Sudiharti menilai penerapan protokol kesehatan di lingkungan pasar tradisional di Kudus dinilai cukup memenuhi prokes. Terkait masih adanya penempatan fasilitas-fasilitas cuci tangan yang dianggap kurang tepat, pihaknya menilai penempatan fasilitas cuci tangan sudah tepat titiknya. Hanya saja kadang masih ada pedagang liar yang bandel.
Kalau prokesnya kita memang sudah menghimbau kepada semua pengunjung maupun melalui petugas yang ada di pasar-pasar. Tapi menurut pengamatan kami sudah hampir semua memakai. Tetapi memang 1-2 itu ada yang juga tidak memakai, harus perlu kita ingatkan. Bu, untuk fasilitas cuci tangan seperti di sini sendiri Bu, tadi kan banyak kritisan Bu. Tangan sudah kami siapkan, tapi tidak di setiap tempat, sudut tidak semuanya, tetapi di pintu-pintu masuk sudah kami siapkan untuk tempat cuci tangan. Bu, untuk tadi Bu, tentang cuci tangan kan masih banyak ditempati oleh pedagang-pedagang Bu. Nantinya gimana Bu? Karena pedagang yang di situ adalah kategori pedagang liar. Kalau ada petugas dia nyingkir, tapi kalau tidak ada petugas dia kembali lagi ke situ. Kami selalu menghimbau, tapi namanya pedagang PKL ya seperti itu. Tapi kami tidak segan-segan menghimbau terus untuk mereka pergi dari tempat memudahkan. Tetapi meskipun mudah, pedagang itu, pengunjung itu juga jarang yang masuk untuk cuci tangan. Tapi kalau untuk memakai masker mereka sudah. Bu, kalau untuk upaya dinas pedagang sendiri Bu, untuk arus masuknya di pasar tadi kan dikritisi Pak Ketua Bu. Ya, akan kita tata untuk masuk dari sebelah barat itu, sebelah timur nanti masuk, sebelah barat keluar. Kan kita lakukan karena pasar Dayung adalah pasar yang sebetulnya aksesnya mudah untuk ditata karena sudah ada 3 pintu. Yang pintu tengah nanti kita tutup, yang pintu sebelah barat dan sebelah timur nanti kita buka. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kudus Sakdianto mengatakan pengunjung di Pasar Brayung tersebut sudah cukup patuh terhadap protokol kesehatan. Namun dirinya menyayangkan kepada pengelola pasar yang justru kurang perhatian terhadap fasilitas penunjang protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan sabun cuci tangan. Masih didapati sejumlah bak yang kering dan pecah lantaran tidak terawat. Selain itu, penempatan bak cuci tangan juga terlihat tidak efektif lantaran posisinya terhalang oleh parkir kendaraan dan pedagang. Kalau saya lihat hasil dari sidak hari ini, saya rasa cuci tangan ini sangat minim sekali. Banyak tempat cuci tangan, tetapi di dalamnya nggak ada airnya. Ketersediaan air sangat kurang, apalagi sabun. Nah, kalau saya lihat semua pedagang pembeli sudah tertib pakai masker. Cuman kendalanya di pasar sendiri. Dan ini cuci tangan harus lebih ditingkatkan. Siapa yang bertanggung jawab ini? Karena pembuangannya juga tidak sesuai. Pembuangannya harus langsung hilang atau masuk ke solokan. Tapi ini menghidap di bawah sehingga menimbulkan penyakit baru nanti seperti demam berdarah. Untuk Komisi B ke depan gimana Mas? Ya, kita akan panggil semua OPD yang terkait karena pandemi ini belum berakhir dan Kudus termasuk yang satu, maka kita harus tingkatkan kinerja daripada masing-masing dinas. Kita harus tekankan itu dari komisi ingin bagaimana semua OPD siap dan pertahankan supaya bagaimana kebersihan ini ditingkatkan, termasuk kesediaan air yang ada di pasar-pasar.